Di negeri-negeri kaum muslimin yang paling awal berubah adalah hukum. Tadinya hukum Allah yang berlaku, mulai hukum sekuler yang berlaku. Dan yang lebih menyakitkan, hukum yang berlaku seringkali adalah hukum mantan penjajahnya. Makin lama makin asing kita dengan politik yang dimainkan oleh orang-orang yang secara status mengaku muslim. Bahwa sekalipun Islam ini dijamin oleh Allah, tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir sudah berputus asa mengalahkan din kalian, agama kalian al-Islam ini. Karenanya jangan takut pada mereka, kata Allah, tapi takutlah kepadaku. Tapi ingat, putus asa melawan apa? Melawan din ini. Bukan putus asa melawan kaum muslimin, tidak. Orang kafir tidak pernah putus asa melawan kaum muslimin. Karena apa? Mereka tahu kaum muslimin itu beda dengan Islam. Kalau Islam itu mantap, nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau kaum muslimin itu bisa kuat, bisa lemah, ya. Bisa berada di rel yang benar, bisa berada di rel yang salah, ya. Nabi pernah menyampaikan satu hadis tentang ajaran Islam yang karena umatnya itu lemah, kemudian ajaran itu sendiri mengalami pelunturan, pelan tapi pasti. Bagaimana kata Nabi? La tunqadanna ural islami urwatan urwatan. Fa kullaman taqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Jadi Nabi kita bersabda, ikatan Islam ini akan terurai simpul demi simpul. Tahu simpul ya? Tahu simpul? Simpul tali. Nabi menggambarkan Islam ini seperti kumpulan ikatan yang sudah mantap, tapi dia bisa terurai. Dan kalau dia terurai itu simpul demi simpul, satu demi satu. Setiap satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Itu terurai, simpul berikutnya. Itu terurai, simpul berikutnya. Nah, urutannya bagaimana? Yang paling awal akan terurai adalah urusan hukum, dan yang paling akhir terurai adalah urusan sholat. Nah, semenjak runtuhnya tatanan Islam, sistem iman dan tauhid tahun 1342 Hijriah, persis 100 tahun dari kita sekarang pakai kalender Hijriah, apa yang terjadi? Di negeri-negeri kaum muslimin yang paling awal berubah adalah hukum. Tadinya hukum Allah yang berlaku, mulai hukum sekuler yang berlaku. Dan yang lebih menyakitkan, hukum yang berlaku seringkali adalah hukum mantan penjajahnya. Makin lama makin asing kita dengan politik yang dimainkan oleh orang-orang yang secara status mengaku muslim. Karena apa? Karena simpul politik Islam terurai, ekonomi Islam terurai. Bahkan di negeri muslim diperkenalkan ekonomi ribawi, ya, musuhnya Allah dan Rasulnya, berperang dengan Allah dan Rasulnya. Terus pelan, simpul demi simpul lepas, ya. Kemudian simpul budaya, seperti antum kalau menikmati hiburan berkuda, itu kan ingat Nabi, ingat para sahabat, ya kan, itu zikrullah, mengingat Allah, mengingat jihad fisabilillah. Terus simpul budaya lepas, simpul pendidikan lepas, ya. Pendidikan sekarang sudah bukan pendidikan Islam, pendidikan sekuler. Terus satu demi satu, simpul medis terlepas, ya. Bahwasanya wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Sehingga kalau pasiennya sembuh, tidak ada tabib yang begini, aku yang menyembuhkan, tidak ada. Dia kembalikan kepada Allah. Dan tidak ada pasien dulu yang menganggap tabib itu segala-galanya. Tidak. Dia tahu tabib cuma berupaya saja. Tapi dalam medis modern sekarang ini, dokter seolah-olah menjadi penentu segala-galanya. Sampai berani mengatakan maaf setelah lihat diagnosa paru-paru Anda, jantung Anda, umur Anda tinggal 3 bulan. Jadi satu demi satu simpul lepas. Nah, yang paling mengerikan, sekarang di depan mata kepala kita sendiri kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Bayangkan, kok bisa umat Islam sekarang seperti lupa dengan ilmu yang selama ini sudah ditanamkan, bahwasanya ibadah mahdoh semuanya haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Hakikatnya begitu. Makanya Nabi mengeluarkan hadis yang terkenal sekali, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan itu bermakna apa? Salat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian lihat aku dan para sahabatku salat berjamaah. Dan belum pernah ada dalam sejarah Islam taun sedahsyat apapun menyebabkan masjid-masjid kemudian berubah salat berjamaah. Belum pernah ada kejadian. Tapi sekarang umat Islam sendiri, ulamanya sendiri yang teriak-teriak hendaknya jaga jarak. Padahal hadisnya sangat jelas. Tutuplah celah-celah di antara kalian. Celah-celah itu menjadi tempat bercokolnya siapa? Syaitan. Furujatin lisyaitan, ya, menjadi tempat syaitan. Jadi sekarang masjid-masjid itu menyediakan tempat, dikasih tanda syaitan di mana posisinya. Ya toh? Dan Nabi pernah sholat, sahabat berjarak sedikit saja. Setelah itu Nabi bilang, aku tadi lihat ada anak domba, syaitan anak domba di celah kalian. Sekarang celahnya besar, bukan anak domba lagi, sekeluarga domba hadir di situ. Suami, istri, anak, mertua, mantu, cucu, semuanya hadir. Ini musibah besar.